Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut kepada adik-adik semua tentang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Apakah adik-adik tahu pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Jika tidak, saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin menurut bahasa berasal dari kata al-khulafa, jamak dari kata khalifah yang artinya adalah pengganti. Sedangkan ar-rasyidun jamak dari kata ar-rasyid yang artinya adalah mendapatkan petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan menurut istilah adalah Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Pada masa Rasulullah meninggal, terdapat situasi politik umat Islam yang tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Karena pada saat itu ada 3 faktor yang menyebabkan situasi politik umat Islam tidak stabil. Yang pertama adalah umat Islam kehilangan figur seorang pemimpin. Dan yang kedua adalah Rasulullah tidak mewariskan siapa penggantinya. Dan yang ketiga adalah beberapa kelompok merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah SAW. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah materi yang saya sudah jelaskan dari awal sudah bisa dimengerti? Jika sudah bisa dimengerti, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kelompok yang mengaku berhak menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Itu ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu adalah kelompok Muhajirin, yang kedua adalah kelompok Ansor, dan yang ketiga adalah kelompok keluarga dekat Rasulullah. Kelompok Muhajirin mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah karena pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq pernah menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Sedangkan kelompok Ansor mencalonkan seorang Sa'ad bin Ubadah karena dia mewakili masyarakat Madinah yang membantu Rasulullah sehingga Islam bisa berkembang. Dan di kelompok keluarga dekat Rasulullah yaitu mencalonkan Ali bin Abi Thalib sebagai keluarga dekat Rasulullah. Jadi saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu siapakah yang terpilih menjadi khalifah pengganti dari Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq? Pasti teman-teman menanyakan, mengapa sih aku Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa kok bukan siapa tadi yang dicalonkan? Yang dicalonkan itu kan ada Sa'ad bin Ubadah dan Ali bin Abi Thalib. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq? Karena sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa pemimpin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kaum Quraisy, sesuai yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu masih hidup. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk golongan dari kaum Quraisy. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiqlah yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita masuk ke dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjabat dari tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Pada masa pemerintahannya, beliau banyak meraih prestasi, yaitu yang pertama prestasinya adalah memerangi kaum murtad, dan yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran, dan yang ketiga adalah perluasan wilayah. Oke, kita ambil poin pertama tentang prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang memerangi kaum murtad. Murtad apa sih? Apakah teman-teman, apakah adik-adik tahu apa sih itu murtad? Pasti tidak tahu ya. Oke, saya akan jelaskan. Apa sih itu murtad? Murtad adalah keluar dari agama Islam, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat, dan beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya atau paganisme.
dan juga meninggalnya Rasulullah SAW sebagai alasan pemutatan dan pembangkangan. Gerakan permurtatan atau ridho ini dipelopori oleh kepala-kepala suku. Jadi pada masa itu, yaitu kaum yang murtad itu dipelopori oleh kepala-kepala suku. Tindakan apa yang dilakukan Abu Bakar dalam memerangi kemurtatan? Apakah di sini adik-adik ada yang tahu? Jika tidak ada, oke, saya akan memberitahu. Tindakan yang dilakukan Abu Bakar dalam memerangi kemurtatan itu ada dua tindakan atau dua cara. Yang pertama yaitu mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif atau perdamaian. Dan yang kedua yaitu jika mereka memilih perang ketimbang kembali ke dalam Islam, umat Islam akan menghadapinya. Jadi, pada masa Khalifah Abu Bakar, dalam memerangi kemurtatan, Abu Bakar itu menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah perdamaian dan yang kedua adalah peperangan. Setelah memerangi kemurtatan, muncullah nabi palsu yang dilatar belakangi oleh rasa iri terhadap keberhasilan Nabi Muhammad membangun masyarakat baru. Munculnya nabi palsu dipelopori oleh Aswad al-Ansi dari suku Badui di Yaman, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi dari Bani Asad, Bani Gatafan, dan Bani Amir, Malik bin Nuwairoh dari Bani Yarbu dan Bani Tamim, dan Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah dan Yamamah. Dalam mengatasi munculnya nabi palsu, ini banyak terjadi peperangan. Jadi pada munculnya nabi palsu, Abu Bakar As-Siddiq melakukan tindakan dengan cara memeranginya. Jadi pada masa itu banyaklah terjadi peperangan. Oke, di poin kedua yaitu tentang kodifikasi Al-Quran. Apa sih kodifikasi Al-Quran? Apakah di sini adik-adik ada yang tahu apa itu kodifikasi Al-Quran? Jika tidak ada, oke, saya akan menjelaskan terkait apa sih kodifikasi itu. Kodifikasi adalah kegiatan pengumpulan lembaran-lembaran atau mushaf yang berisi tulisan ayat Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat Rasulullah SAW di media kulit binatang, pelepah kurma, tulang, dan lain sebagainya. Kodifikasi dilakukan atas dasar usulan Umar bin Khattab. Jadi, kodifikasi dilakukan atas usulan Umar bin Khattab dengan pertimbangan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan ayat-ayat Al-Quran dan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Siapakah yang mengkoordinator tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar? Apakah adik-adik ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, jawabannya adalah koordinator kegiatan kodifikasi Al-Quran ini adalah Zaid bin Thabit pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq, digunakan sebagai pedoman pembelajaran Al-Quran saat itu. Setelah Abu Bakar meninggal, disimpanlah oleh Hafsah bin Umar. Jadi, setelah Abu Bakar meninggal, mushaf Al-Quran yang tadi disimpan oleh Abu Bakar itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kita beralih ke poin ketiga tentang perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam pada abad ke-7 sampai abad ke-19 dianggap sebagai hal yang wajar sebagai tindakan politik. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat Islam pada abad ke-7 ini tidak bisa disamakan dengan perluasan wilayah yang dilakukan oleh suatu negara saat ini. Karena pada saat itu, perluasan wilayah itu dengan menggunakan strategi politik dengan cara mengajukan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Jika tidak masuk Islam, membayar jizyah atau pajak, jiwa dan harta akan dijamin perlindungannya. Jika menentang akan diperangi. Jadi mengapa perluasan wilayah Islam pada masa saat ini dengan pada masa dulu itu beda? Karena pada saat dulu itu perluasan wilayah dengan strategi politik. Jika kita menentang
akannya strategi politik yang sudah dibuat, maka kita akan diperangi. Wilayah yang menjadi target perluasan wilayah adalah wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium atau Romawi. Di Persia, perluasan ke wilayah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Musannah bin Kharisah. Sedangkan di Bizantium, yaitu pada Damaskus oleh Yazid bin Abu Sufyan, Palestina oleh Amr bin As, Yordania oleh Syukhar bil Hasanah, dan di Hims oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah pada materi tentang Abu Bakar As-Siddiq, masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sudah dimengerti oleh adik-adik semua? Jika sudah bisa dimengerti atau dipahami, saya akan menunjukkan materi selanjutnya, yaitu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum saya menjelaskan tentang apa saja prestasi yang sudah diraih oleh Umar bin Khattab semasa pemerintahannya, saya akan mengilas terlebih dahulu tentang kehidupan Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, termasuk orang yang paling memusuhi Islam sejajar dengan Umar bin Hisam atau Abu Jahal. Termasuk golongan orang yang awal masuk Islam. Nama besar Umar memberikan pengaruh terhadap proses dakwah Rasulullah SAW. Umar termasuk orang yang kritis terhadap keputusan Rasulullah SAW, tegas terhadap perkara yang benar dan yang salah, mempersatukan konflik pergantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, penasehat utama Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Apa saja sih prestasi Umar bin Khattab pada masa menjabat sebagai khalifah? Yaitu beliau meraih 3 prestasi. Yang pertama adalah perluasan wilayah, yang kedua adalah penataan administrasi keuangan pemerintah, dan yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Oke, saya akan menjelaskan tentang poin pertama, perluasan wilayah. Pada masa Umar disebut dengan Futuhal al-Islamiyah. Mengapa disebut dengan Futuhal al-Islamiyah? Karena pada saat ini terjadilah keberhasilan perluasan wilayah, yaitu dari Suriah yang memiliki kota penting kekuatan Bizantium, Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Yang kedua ada Persia, yang ketiga adalah Mesir, yang keempat adalah Afrika Utara, dan yang kelima adalah Armenia, dan yang keenam adalah Eropa Timur. Umar membagi wilayah-wilayah yang sudah dikuasai menjadi beberapa provinsi. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah, Amr bin As menjadi gubernur Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus. Lanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang penataan administrasi dan keuangan pemerintah. Apakah adik-adik ada yang tahu apa sih kebijakan Umar bin Khattab dalam menata administrasi dan keuangan pemerintahan? Jika tidak ada yang tahu, oke, saya akan menjelaskannya, yaitu dengan cara pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurusi keuangan negara. Yang kedua ada Dewan Perang, lembaga administrasi ketentaraan, yaitu pengajian pertama bagi pegawai pemerintah, santunan yang diberikan kepada seluruh rakyat berdasarkan lamanya menurut Islam. Oke, kita next ke materi yang selanjutnya. Yang ketiga adalah penetapan kalender Hijriah. Awal perhitungan tahun Hijriah berdasarkan hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah adalah simbol titik balik kemenangan Islam. Hijrah menandai pembagian surah-surah Al-Quran, dan hijrah menandai 2 periode dakwah. Mungkin dari 3 poin yang saya jelaskan tentang prestasi yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab, dari adik-adik bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan karena tidak paham? Jika adik-adik merasa penjelasan saya sudah bisa dimengerti dan bisa dipahami, saya akan melanjutkan ke Khalifah Utsman bin Affan. Apa saja sih sebelum saya menjelaskan tentang apa saja yang diraih, prestasi apa saja yang diraih oleh Utsman bin Affan, saya akan
menceritakan sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman terpilih menjadi khalifah berdasarkan tim yang dibentuk oleh Umar yang memilih pemimpin. Penggantinya terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah saya sudah mengkilas tentang Utsman bin Affan, saya akan menjelaskan prestasi apa saja yang diraih pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi hingga 655 Masehi. Prestasi yang diraih ada 4 prestasi. Yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran, yang kedua adalah renovasi Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah pembentukan angkatan laut, dan yang keempat adalah perluasan wilayah. Jadi saya akan menjelaskan terkait poin pertama, yaitu kodifikasi mushaf Al-Quran. Dilatar belakangi oleh perbedaan pembelajaran Al-Quran karena pengaruh luasnya wilayah Islam. Utsman membentuk panitia penyusunan mushaf Al-Quran yang terdiri dari Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris dengan koordinator Zaid bin Sabit. Panitia ini menyalin tulisan ayat Al-Quran ke dalam bentuk buku yang disebut dengan mushaf. Kodifikasi Al-Quran. Dalam kodifikasi mushaf Al-Quran mempergunakan dialek Quraisy. Hasil mushaf diperbanyak 5 kitab. Yang asli tetap di Madinah dan yang 4 kitab dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Naskah asli disebut dengan Mushaf Al-Iman atau Mushaf Utsmani. Poin kedua yaitu tentang renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mulai dibangun pada masa Umar dan diperluas pada masa Utsman. Dan poin yang ketiga yaitu adalah pembentukan angkatan laut. Pada masa Utsman, wilayah kekuasaan negara Islam sudah mencapai Afrika, Kiprus, dan Konstantinopel. Pembentukan angkatan laut yang didasarkan pada wilayah negara Islam yang memiliki daerah kelautan dan atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan poin yang keempat adalah perluasan wilayah yang meliputi yaitu Azerbaijan dan Armenia. Pada masa Utsman bin Affan, perluasan wilayah itu meliputi 2 wilayah, yaitu Azerbaijan dan Armenia. Setelah saya menjelaskan tentang prestasi-prestasi dan sekilas tentang Utsman bin Affan, apakah adik-adik ada yang mau ditanyakan? Jika adik-adik merasa penjelasan saya sudah cukup dipahami dan dimengerti, saya akan melanjut menjelaskan terkait Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya menjelaskan tentang prestasi apa saja yang diraih Khalifah Ali bin Abi Thalib, saya akan mengkilas tentang peristiwa yang terjadi setelah pemerintahan Khalifah Utsman berakhir, yaitu adanya fitnah di kalangan umat Islam di Basra, Mesir, dan di Kufah. Provokatornya adalah Abdullah bin Sabah. Implikasi fitnah itu yaitu muncul kelompok yang memberontak dan menuntut Khalifah Utsman mundur. Akhirnya Khalifah Utsman meninggal dibunuh dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Sekelompok umat Islam menghendaki Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman, tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan menolak. Muawiyah menuntut pembunuhan Utsman diusut, tetapi kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan pergantian kepemimpinan dahulu, baru mengusut pembunuhan Utsman. Hal inilah yang memicu perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan meski ada kelompok yang menentang. Prestasi apa saja yang diraih oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada kebijakan pemerintahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada tahun 652 Masehi hingga 660 Masehi dan mempunyai 4 prestasi dalam kebijakan pemerintahnya. Yang pertama adalah pergantian penjabat yang tidak memiliki integritas. Yang kedua adalah membenahi keuangan negara. Yang ketiga adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat adalah bidang pembangunan. Oke, saya akan menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu tentang pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas. Banyak pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman dikarenakan kedekatannya
Yang kedua yaitu hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib semakin bertambah. Saya akan melanjut ke poin yang kedua, yaitu membenahi keuangan negara. Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotis. Dan poin ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa, menambahkan tanda baca pada tulisan Arab untuk mengurangi kesalahan cara membaca. Dengan koordinatornya yaitu Abu Aswad ad-Du'ali, Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Dan poin yang keempat adalah bidang pembangunan. Pembangunan kota Kufah sebagai pusat kajian ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait tentang masa Khulafaur Rasyidin. Semoga penjelasannya dapat saya sampaikan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah.